Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukas Longgeda dengan NIM 2025 753 0044. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan insan manusia melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan pedoman ini bertujuan memberikan panduan minuman bagi seluruh pengurus perguruan tinggi di Indonesia dalam menerapkan sistem manajemen kesehatan kerja serta lingkungan. Kebijakan K3 harus berjalan atau mendukung kebijakan umum perguruan tinggi. Sehingga landasan utama yang diharapkan mampu menggerakkan seluruh aktivitas akademik berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program K3. Tinjauan awal kondisi dalam menetapkan kebijakan K3. Pimpinan perguruan tinggi perlu melakukan peninjauan awal terhadap kondisi penerapan K3 saat ini dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Tahapan kegiatan. Pencernaan kegiatan K3 dilaksanakan untuk menghilangkan suatu rencana K3 di lingkungan perguruan tinggi. Sumber daya manusia, kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi merupakan persyaratan penting untuk menjamin agar pekerjaan atau aktivitas dalam lingkup pendidikan tinggi dilakukan dengan baik, mengikuti kerja standar yang berlaku serta memenuhi persyaratan keselamatan. Kesediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk memenuhi kompetensi K3 yang diperlukan para aktivitas akademik perlu dilakukan dalam pelatihan K3 yang bersifat umum maupun khusus. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur fasilitas dasar dan fasilitas penunjang menjadi penting dalam keberhasilan K3 di lingkungan perguruan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, cedera, penyakit akibat kerja di tempat kerja. Berikut adalah beberapa contoh sarana dan prasarana umum yang diperlukan. Alat pelindung diri itu ada APD, seperti helm, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu khusus, dan alat pelindung tubuh. Bahaya fisik merupakan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suara atau kebisingan, suhu, pencahayaan, mesin, ketinggian, tekanan, ruangan yang terbatas atau sempit, listrik, radiasi, getaran dan tekanan udara. Bahaya biologi merupakan bahaya yang timbul akibat adanya sumber-sumber biologi yang berbahaya seperti virus, bakteri, jamur. Bahaya kimia merupakan bahaya yang timbul akibat adanya zat kimia, gas berbahaya atau debu yang berterbangan. Bahaya fisiologis atau ergonomi merupakan bahaya yang timbul akibat penerapan ergonomian yang tidak benar. Bahaya ini dapat mengancam fisik dari para aktivitas akademik, misalnya penggunaan fasilitas kerja seperti meja, kursi, maupun peralatan praktikum yang tidak ergonomis. Bahaya psikologis merupakan bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis, mental seperti stres yang diakibatkan oleh tingginya beban kerja, perubahan jenis pekerjaan, jadwal yang ketat, tingkat tanggung jawab, ketidakcocokan dengan atasan ataupun aktivitas akademik lainnya, perundangan, pelecehan atau kekerasan seksual dan intoleransi. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin pencernaan dan pelaksanaan K3 harus didukung di seluruh tingkatkan dalam organisasi perguruan tinggi, sehingga merupakan bagian integral dari manajemen perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan mempertimbangkan aspek K3 pada seluruh aktivitas atau
program perguruan tinggi. Misalnya program peningkatan mutu perguruan tinggi perlu ditekankan perlu setiap unsur dalam perguruan tinggi mengenai K3 dengan menetapkan tanggung jawab dan wewenang setiap unsur dalam aspek K3.